Ya, selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Senang sekali untuk kembali bisa bertemu meskipun melalui Zoom ya, bersama dengan jemaat dari GBI City Love ini ya. Sudah beberapa kali saya bisa dikasih kesempatan sama Pak Timothy Abraham ya untuk bisa sharingkan. Nah, malam hari ini saya akan membagikan satu tema yang saya pikir ini tema yang belakangan ini dialami oleh banyak orang ya. Itu temanya tentang lonely ya. Nah, ini saya langsung share screen aja. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa aktif ya. Kalau ada yang ini mau bertanya atau mau sharing boleh ya. Jadi judulnya saya kasih judul Alone but Not Lonely ya. Sendirian tetapi tidak kesepian. Jadi ini tema yang sekarang banyak ya orang mengalami kesepian. Seringkali saya juga ngalamin. Nah, kita akan sama-sama memulai dengan definisi yang sama. Kalau bicara kesepian itu apa sih? Ya, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami nggak kesepian? Ya, jadi kesepian ini adalah definisinya ya. Sebenarnya bicara tentang perasaan. Ya, jadi kesepian ini adalah perasaan atau emosi yang kosong, sepi, sendirian, dan merasa tidak nyaman. Ya, jadi sekali lagi, kesepian ini sebenarnya bukan dari luar, tapi lebih ke arah dari dalam diri kita, ya. Merasa terasing dari kelompok atau keluarga, ya. Kita bisa aja lagi kumpul-kumpul semua, lagi kumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan dalam pesta, dalam apa, tapi kita bisa merasa terasing, kayak kosong, kayak nggak nyaman gitu ya, kayak merasa sendirian, padahal banyak orang. Ya, jadi menarik ya. Jadi seringkali orang bicara kesepian itu adalah ya jelas kalau kamu sendirian pasti kesepian. Betul nggak? Orang secara umum mengidentifikasikan kalau sendirian pasti kesepian. Nah, tetapi menarik ya. Ternyata di dalam kelompok atau keluarga juga kita seringkali merasa terasing ya. Nah, ternyata kesepian ini lebih mendalamnya adalah satu perasaan di mana kita nih merasa nggak ada yang mencintai saya, nggak ada yang menghargai saya gitu. Jadi kalau ada orang-orang sekitar kita yang kumpul juga, kalau merasa ada yang nggak peduli dengan kita merasa kesepian juga, ya. Sehingga akhirnya dengan perasaan-perasaan ini kita merasa hidup ini nggak berarti dan nggak berguna, ya. Karena nggak ada orang yang merasa mencintai, nggak peduli. Jadi ya lebih baik mati saja. Jadi kebanyakan ya orang yang bunuh diri itu juga dilandai dengan rasa kesepian yang mendalam. Nobody cares for me, ya. Itu satu kata kuncinya. Nah, kesepian yang berlarut-larut itu akan juga menjadi satu hal yang menjadi depresi juga. Ya, bisa mempengaruhi segala kehidupan kita. Jadi, makanya penting sekali untuk kita mengerti pada malam hari ini ya, Bapak Ibu, bahwa kesepian ini adalah sesuatu yang bisa ya benar-benar kita alami karena ini tidak tergantung daripada hal-hal yang luar ya. Jadi siapa yang bisa merasa kesepian? Ya. Nah, orang biasanya mikir wah kalau yang kesepian pasti yang lansia, yang orang udah tua-tua ya. Saya sekarang juga udah masuk lansia nih ya. Udah 60 lebih ya. Jadi udah masuk lansia. Dulu nggak kebayang ya lansia tuh usia 60 lebih udah lansia. Atau mungkin orang-orang dewasa ya, mungkin pemuda atau remaja atau anak-anak atau bayi ya. Nah, kalau kita lihat ya, kesepian itu sendiri sebenarnya dialami oleh setiap orang. Semua orang ya dalam hidupnya pernah mengalami kesepian. Jadi baik laki-laki, baik perempuan, baik usia tua atau muda, status tinggi atau rendah pernah mengalami kesepian. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, tapi kalau di sini mungkin nggak ada yang merasa kesepian ya, karena ramai. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, kita menarik sekali. Saya juga melihat, iya ya, siapa ya yang benar-benar merasa kesepian ini? Nah, kalau saya Google ya,
lihat dari literatur atau apa, ternyata ada satu penemuan yang menarik, ya. Saya memikirkan kalau bicara yang kesepian itu pasti orang yang sudah tua, lansia, itu akan merasa kesepian. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau ditanya kira-kira dari semua ini yang paling merasa kesepian siapa? Bayi, remaja, anak-anak, lansia, atau yang mana kira-kira? Atau Anda sendiri mungkin pernah mengalami kira-kira yang paling merasa kesepian itu pada usia berapa sih kira-kira? Coba, ada nggak yang mau sharing? Nggak apa-apa, salah juga, nggak ini kok. Tebak aja, kira-kira ke usia berapa? Lansia, Pak. Lansia ya? Ya, jadi pada umumnya orang bilang tuh lansia. Tapi ternyata ya, sebenarnya bukan lansia loh. Yang paling banyak itu adalah ya, ternyata dikatakan remaja, pemuda ya. Pokoknya lulus kuliah, itu tuh mengalami satu pergolakan tentang kebingungan identitas dirinya. Jadi remaja ini merasa dirinya bukan anak-anak lagi, tapi belum juga jadi orang dewasa. Kemudian remaja ini mengharapkan satu hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat, ya, tetapi juga belum punya kemampuan untuk berrelasi secara sosial dengan baik, sehingga timbul menjadi satu kebingungan. Ya, kerinduan ingin berrelasi, tapi juga apalagi sekarang ya, dengan zaman pandemi, dengan gadget ini, sebenarnya lebih banyak remaja yang kesepian. Yang kedua memang ya, jadi kalau remaja itu bicaranya tentang identity yang menjadi bingung. Jadi kalau misalnya ya, Bapak Ibu sekarang kalau punya anak remaja, pemuda ya. Nah, kenapa seringkali kita melihat ya reaksi mereka itu menjadi membingungkan kita sebagai orang tua? Kan mereka sebenarnya orang yang paling kesepian. Udah kesepian juga nggak mau lagi berelasi karena nggak punya kemampuan untuk itu, ya. Nah, kalau lansia itu lebih ke arah kepada kualitas dirinya, bukan identitas dirinya, tapi lebih ke arah kepada kualitas dirinya atau kemampuan dirinya. Ya, nah ini dua golongan yang paling banyak. Tetapi sekali lagi, setiap kita itu bisa, ya. Jadi nggak tergantung pada dua golongan ini. Setiap kita ya, usia kapanpun itu bisa mengalami kesepian. Anak-anak juga sekarang banyak yang mengalami kesepian ya, karena orang tuanya mungkin tidak hadir secara emosional, apalagi orang tua yang kerja dan sebagainya. Nah, khusus untuk lansia ya, sebagai kenyataannya memang lansia ya itu memiliki kesepian karena teman, apalagi sahabatnya satu persatu mulai berkurang. Ya, coba per tahun itu pasti ada yang hilang. Kalau kita mungkin yang masih 50 ke bawah ya, itu mungkin nggak terlalu. Tapi meskipun juga ada sekarang, coba ya. Apalagi COVID gini, yang meninggal itu nggak cuma lansia, yang muda-muda juga banyak. Atau bahkan pasangan atau orang terdekat kita dipanggil pulang Tuhan. Ini akan memberikan sesuatu hal yang berat ya. Terus secara fisik tubuh mulai lemah dan sakit-sakitan. Ya. Supaya lansia banyak punya pabrik. Ya, kalau udah lansia tuh katanya jadi punya banyak pabrik. Pabrik gula, diabetes ya. Pabrik garam, darah tinggi. Pabrik minyak, kolesterol. Jadi banyak pabrik ya, tubuh mulai lemah dan sakit-sakitan. Kemudian sulit juga untuk melakukan kegiatan dan bepergian untuk sendirian. Jadi selalu harus bergantung kepada anggota keluarganya. Jadi dari kenyataan ini kita bisa melihat banyak lansia yang merasa kesepian. Tetapi ya ada beberapa tipe-tipe lansia. Memang ada yang akhirnya karena kondisi tubuhnya yang
mulai melemah, sakit ini, sakit itu, mulai dari pinggang, mulai kaki, ya, mulai dari tangan, lutut, semuanya ya, mengeluh dengan kondisi tubuh yang sekarang, karena itu mempengaruhi aktivitas daripada kehidupannya. Yang kedua, menyesal akan pengalaman masa lalu. Aduh, ya dulu tuh mestinya saya tuh lebih banyak main, lebih banyak rekreasi. Sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang punya uang, punya waktu, tapi tubuhnya udah nggak memungkinkan. Dulu waktu masih muda, ya kerja, 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 cari uang, cari uang, cari uang, pelayanan, 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 ya sampai lupa untuk menyenangkan dirinya. Nah sekarang saatnya udah lansia, udah nggak bisa lagi. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Ini gara-gara suami saya, gara-gara istri saya, gara-gara orang tua saya, atau ya situasi yang ada, semua disalahin. Kemudian juga terlalu khawatir dan cemas menghadapi kematian. Ya, karena merasa semakin tua ini semakin mendekati kepada hari H, ya. Nah, ini juga tahu sebagai orang Kristen kita akan masuk surga, kita akan bertemu Tuhan, tapi tetap saja menghadapi kematian ini banyak orang yang belum siap. Ya. Tetapi itu 1-4 ya yang kira-kira tipe-tipe lansia yang seperti ini. Jadi semakin lansia udah banyak problem, banyak mengeluh juga, khawatir, cemas, masalah-masalah emosional, itu memberikan satu kondisi yang makin kesepian. Ya. Tapi ada juga yang merasa bersyukur ya, karena bisa menghadapi masalah-masalah di dalam hidupnya bersama Tuhan. Ya. Atau berusaha menikmati sisa hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi jemaat, bagi orang-orang lain sebisanya. Minimal saya masih bisa, tubuh sakit tapi saya masih bisa menjadi seorang pendoa, seorang misalkan worship leader dan sebagainya, ya. Nah, silakan di sini buat Bapak Ibu yang berusia ya 50 ke atas ya, atau 55 ke atas ya, kita lihat bagaimana ya kondisi kita. Nah, sebenarnya apa sih penyebab daripada kesepian itu? Ya, apa penyebab daripada loneliness ini? Kita perlu mengerti ya. Jadi kalau kita udah mengerti tadi definisinya daripada kesepian, sekarang penyebab daripada loneliness ini apa? Ya, yang pertama ya, kita melihat kepada kodrat manusia diciptakan Tuhan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial. Ini salah satu penyebabnya ya, bahwa manusia ini membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Kenapa? Karena waktu awal di dalam Kejadian ya, waktu manusia diciptakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya ya, untuk Adam waktu itu. Jadi pada saat Adam diciptakan ya, sepertinya semua itu sudah sempurna. Tapi Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau sendirian itu. Ya. Jadi intinya adalah manusia diciptakan Tuhan itu adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Ya, jadi ini nggak harus wah ini kalau orang ekstrovert itu butuh interaksi ya. Kalau orang introvert enggak ya. Tapi kita tahu tipe kepribadian apapun ya, baik ekstrovert, baik introvert, itu adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan satu interaksi dengan sesamanya. Ya, meskipun beda ya, kalau misalkan orang ekstrovert itu biasa interaksinya banyak meskipun nggak mendalam. Tapi kalau orang introvert juga sama, bukan berarti nggak butuh teman, nggak butuh orang, dia butuh juga interaksi dengan sesamanya. Nah, makanya dikatakan di sini manusia adalah makhluk yang sosial. Jadi kalau kita hidup ya, kemudian mengurung diri semua itu, lama-lama tuh akan merasa ada satu kesepian di dalam diri kita.
Ya, setuju ya. Jadi kita pertama tahu penyebab daripada kesepian itu adalah kita membutuhkan interaksi, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial dikatakan. Nah, tetapi ya juga yang menarik ya, selain makhluk sosial, ya, kita lihat di sini juga bahwa ternyata meskipun kita banyak teman tadi ya, kumpul-kumpul, interaksi dengan banyak orang, tapi tetap saja kita bisa merasakan kesepian. Nah, jadi ada unsur yang kedua. Selain makhluk sosial berinteraksi dengan orang, ternyata interaksi dengan orang tidak otomatis membuat kita tidak kesepian. Jadi banyak kita mungkin merasa ya, saya pernah merasa ya, waktu dulu saya ingat pertama kali saya ke luar negeri sekolah ya. Waktu lulus dari sini S1 lanjutin S2 ya. Itu universitas yang begitu besar ya. Orang Asianya cuma sedikit, banyak, rame ya. Saya benar-benar bisa merasa benar-benar kecil sekali, merasa benar-benar kosong sekali, merasa kesepian di tengah keramaian. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, kenapa ya ada selebriti yang terkenal, yang hebat, yang wah fansnya mungkin udah bukan lagi puluhan, ratusan, udah ribuan atau ratusan ribu ya. Itu kita lihat banyak sekali. Dia kalau kemana aja itu bisa ada interaksi yang banyak. Tapi bisa bunuh diri karena kesepian. Ada nggak? Ada ya. Jadi ini menarik sekali bahwa ternyata interaksi sosial ini tidak otomatis membuat kita tidak merasa kesepian. Jadi ada ya orang yang memiliki interaksi yang cukup banyak. Suara apa ya? Oke. Nah, ada suara di mana ya ini ya? Mungkin bisa tolong di ini kan ya, di mute kan ya. Oke, thank you. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi kita tahu tadi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi sekali lagi, interaksi dengan orang banyak pun tidak menjamin kita ini tidak kesepian. Ya, saya ngalamin seringkali dalam beberapa event tertentu ya, kita bisa merasa kesepian di tengah keramaian. Kenapa? Ya, karena ternyata ya bahwa ada kebutuhan selain daripada interaksi sosial ini adalah kebutuhan emosional yang dalam untuk dapat menghilangkan kesepian. Jadi sekali lagi ya, kita contoh aja di dalam rumah tangga. Bapak Ibu di dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua ya, betul nggak? Interaksi sosialnya harusnya ada, tapi berapa banyak ya? Saya sebagai seorang konselor melihat suami istri yang merasa kesepian. Dulu aku menikah supaya aku tidak kesepian. Karena aku sendirian di rumah. Ya. Aku berharap setelah aku menikah, aku punya pasangan, aku punya anak, aku tidak akan lagi merasa kesepian. Tetapi yang menarik adalah banyak sekarang keluarga-keluarga yang meskipun di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya ada beberapa orang, merasa kesepian. Karena tidak ada afeksi, affectionate-nya tidak ada, ya. Jadi meskipun di dalam keluarga ada ikatan, ada, tapi kalau kebutuhan emosinya tidak terpenuhi, itu kita tidak merasa benar-benar tuh bahagia. Kita bisa merasa sendirian di tengah keramaian tadi, ya. Kalau tadi bicara misalnya kesepian di tengah keramaian karena kita tidak kenal orang-orangnya, ya, itu wajar. Tapi sekarang di dalam keluarga kita sendiri, ya Bapak Ibu ya, kenal kita, ya, atau di gereja misalnya, ya, Anda bisa kenal dengan teman-teman yang lainnya semuanya, tapi Anda pun bisa merasa kesepian kalau tidak ada satu afeksi, ya. Jadi tidak ada kebutuhan emosi Anda tidak terpenuhi. Maka yang kedua di sini kita belajar bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk yang emosional.
Ya, jadi menarik juga kalau saya pikir betul ya, manusia diciptakan Tuhan itu bukan seperti robot ya, bisa bergerak, bisa apa, tapi di sini ada satu kebutuhan emosional. Robot itu kan cuman computerized otak semua. Jadi kalau kita lihat juga ya, waktu Adam diberikan Hawa ya, diberikan Tuhan Hawa, apa reaksi Adam itu? Terima kasih Tuhan. Apa seperti itu? Ternyata enggak, dia ada satu excitement ya, dikatakan inilah daging daripada dagingku dan tulang daripada tulangku. Betul nggak? Ada sesuatu kebutuhan emosi dari Adam yang terpenuhi. Nah, jadi makanya sekarang di dalam rumah tangga, Bapak Ibu ya, seringkali kita zaman sekarang ini yang susah ya, apalagi orang tua sibuk ya, orang tua kerja. Ya, anak-anak kebutuhan makanannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pendidikannya, semuanya dipenuhi dengan baik. Tapi kebutuhan emosinya tidak ada. Sehingga banyak juga anak-anak yang merasa kesepian. Ya, kita mungkin bisa refleksi juga kepada masa lalu kita waktu anak-anak. Ramai mungkin di dalam keluarganya, ya. Tetapi kita sering merasa kesepian. Nggak ada orang yang bisa ngerti saya. Nggak ada orang yang bisa saya cerita ya kalau saya punya problem. Kita bisa merasa kesepian. Makanya saya di LK3 ya, saya belajar konseling, saya ngajar konseling ya. Ini banyak sekali masalah-masalah di dalam keluarga itu terjadi karena apa? Karena kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Sekarang kalau bicara ya, kasus perselingkuhan yang paling banyak di dalam keluarga. Kenapa bisa terjadi kasus perselingkuhan? Ya, seringkali kita membahas, waduh, kok bisa ya? Dia itu penatua loh, dia tuh hamba Tuhan loh, dia tuh orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kok bisa dia selingkuh? Nah, jadi dulu mungkin kalau kita hanya lihat dari persepsi kekristenan, wah itu orang itu benar-benar tidak tahu diri. Apalagi berselingkuhnya misalnya suaminya. Berselingkuhnya itu bukan dengan wanita yang lebih cantik, lebih seksi daripada istrinya. Enggak. Bahkan lebih jelek, maaf ya. Seorang laki-laki itu bisa selingkuh dengan seorang wanita yang mungkin lebih kurang secara penampilan daripada istrinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bahkan ada yang bisa berselingkuh dengan pembantunya, dengan susternya, dengan orang-orang yang secara status sosial di bawahnya. Sampai kurang apa istrinya? Cantik, pintar, luar biasa, ya. Kurangnya apa? Kurang memenuhi kebutuhan emosional. Ya. Jadi banyak laki-laki yang merasa tidak dihargai oleh istrinya. Ya. Mereka menikah dengan satu tujuan ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi setelah menikah, ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Tidak ada rencana berselingkuh, tidak ada rencana untuk menyeleweng dan sebagainya. Tapi kemudian tanpa sadar, di gereja, di pekerjaan, di tempat olahraga, di mana ketemu dengan orang yang awalnya dari ngobrol-ngobrol saja. Kok enak ya? Cara dia ngomong itu kayaknya benar-benar membuat aku nih merasa berharga. Kok cara dia ngomong itu membuat aku nih merasa benar-benar tersanjung. Nah, disitulah mulai. Ya, jadi sekali lagi saya bukan membenarkan ya tindakan dari perselingkuhan itu jelas salah dan dosa. Tapi paling tidak kita mengerti kenapa orang bisa berselingkuh, kenapa orang bisa berbuat dosa. Ya. Jadi bukan tidak mau taat kepada firman Tuhan,
Tapi ada satu kebutuhan yang kosong di dalam dirinya yang membuat ini. Orang tua juga sama, ya, konflik antara orang tua dengan anak. Kenapa? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak didapatkan dari orang tua. Yang ada cuma uang, ya, makanan, pakaian, pendidikan, itu cukup. Karena mungkin kita juga dulu dibesarkan seperti itu, ya. Jadi kalau zaman dulu, ya, kebutuhan emosi ini tidaklah terlalu seperti sekarang ini, ya. Kita dulu juga kayaknya dicuekin sama orang tua, ya, kalau mereka juga sibuk cari uang, kan biasa-biasa aja. Tapi anak zaman sekarang, ya, tantangannya lebih besar. Sekolah juga lebih berat, ya. Sekolah lebih berat, pergaulannya lebih sulit, dan beban-beban hidupnya lebih banyak. Sehingga membutuhkan sesuatu kebutuhan emosi yang lebih tinggi. Nah, inilah, ya, banyak sekali lagi orang yang merasa kesepian karena tidak terpenuhi kebutuhan emosinya. Bapak Ibu boleh pikirkan sekarang ini. Anda sekarang ini, ya, mungkin secara tadi makhluk sosialnya ada, ya, bisa bergaul, bisa ada teman, ya, bisa ada orang yang bisa diajak ngomong, tetapi apakah Anda merasakan bahwa Anda kalau ngomong dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, itu connect nggak? Nyambung nggak? Anda merasa nggak diri Anda tuh begitu berharga? Anda merasa nggak bahwa diri Anda tuh begitu dicintai, dipedulikan? Kalau enggak, ya, Anda bisa merasa kesepian. Ada kekosongan yang terjadi di situ, ya. Ini satu quote yang bagus sekali, ya. Dikatakan bahwa human beings are not creatures of logic. Jadi manusia itu bukanlah makhluk yang logika saja, tapi kita adalah makhluk yang penuh dengan emosi. Kadang-kadang kita nggak terlalu peduli dengan apa yang menjadi satu hal yang benar dan tidak, tapi kita benar-benar peduli bagaimana perasaan kita. Nah, inilah sesuatu quotation yang saya pikir betapa pentingnya masalah emosi itu. Betapa pentingnya masalah perasaan itu. Ya. Jadi kalau kita boleh evaluasi di dalam keluarga kita, ya, apa yang kita obrolkan antara suami dengan istri, apa yang kita sering bicarakan antara orang tua dengan anak, apa kita bicara tentang aktivitas atau kita bicara tentang perasaan. Kalau kita hanya bicara tadi di sekolah gimana, tadi kerjaan gimana, tadi di gereja gimana, ya, oh iya tadi saya ketemu dengan si A, tadi saya ketemu dengan si B, tadi saya ketemu dengan ini, tadi saya lakukan ini, tadi saya lakukan itu, ya. Nah, itu balik lagi bicara tentang level 1, ya. Hanya level permukaan saja, bicara tentang masalah-masalah dari luar. Tapi kalau kita udah bisa bicara tentang apa yang saya alami, apa yang saya takutkan, aku ini benar-benar merasa takut sekali. Aku ini merasa benar-benar bingung sekali. Aku merasa marah sekali tadi itu. Ya. Nah, jadi banyak juga, apalagi mungkin, ya, kalau ada didikan nangis saja tuh dimarahin. Kamu laki-laki nggak boleh nangis. Ya, harus kuat. Nah, ini juga satu ajaran yang sesat, ya. Karena balik lagi, air mata itu ciptaan Tuhan. Bukan untuk ditahan. Tapi harus dikeluarkan untuk bisa memproses kesedihan. Ya, nggak boleh marah. Karena itu dosa. Nah, itu juga salah, ya. Karena semuanya itu balik lagi, ya, kita perlu proses dengan cara yang benar mengelola emosi kita, perasaan kita, ya. Jadi sebenarnya lonely itu is not being alone. Jadi lonely itu, kesepian itu bukanlah karena kita sendirian, tapi it's the feeling that no one cares.
Ya, jadi coba Anda renungkan lagi. Betul nggak? Ya, bahwa pada saat saya merasa kesepian itu bukan karena saya sendirian, tapi karena saya merasa tidak ada orang yang peduli sama saya. Tidak ada orang yang benar-benar mengasihi saya. Maka saya merasa benar-benar kesepian. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam tokoh Alkitab, siapa kira-kira tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar tuh dia merasa kesepian? Ya, kalau Anda baca Mazmur, siapa penulis Mazmur? Raja Daud ya. Dia banyak sekali mengalami kesepian. Ya, satu ayat di dalam Mazmur 25 ayat 16 sampai 17. Dikatakan dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, ya, kasihanilah aku. I'm lonely and hurting. Saya merasa kesepian dan terluka. Kesulitanku begitu besar, 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 ya. Tuhan, bebaskan aku dari masalah-masalahku ini. Ya, ini satu jeritan yang sering, kalau kita lihat kitab Mazmur itu kitab yang sangat bisa mencerminkan bagaimana seorang Raja Daud bisa merasa kesepian. Dia punya power, dia punya interaksi dengan orang, banyak sekali. Tapi justru ya, Daud ini sering merasa kesepian. Jadi pada saat kita merasa kesepian, ya kita harus melihat bukan kepada keluar, ya bukan melihat sekeliling kita, tapi kita harus masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri kita, melihat, bercermin apa yang ada di dalam saya, bagaimana perasaan saya saat ini, ya perasaan kesepian itu karena apa? Kenapa? Siapa orang-orang yang saya rasa saya ingin yang saya harapkan bisa mengasihi saya? Istri, suami, anak, orang tua, ya. Jadi sekali lagi ya di sini saya katakan bahwa kesepian itu adalah kondisi yang internal, batiniah, bukanlah kondisi yang eksternal, lahiriah. Bukan sama sekali. Salah satu juga yang kita perlu lihat di sini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang sendirian dan tidak merasa kesepian itu banyak ternyata. Bahkan yang tadi kita bilang tuh bahwa lansia itu orang yang merasa, yang harusnya banyak sekali yang merasa kesepian, ternyata enggak loh. Ya, banyak lansia justru yang sendirian hidupnya, tapi tidak merasa kesepian. Kita lihat misalnya ya di gereja Katolik, biarawati, biarawan, ya, pastor kayak gitu ya, atau di agama kelenteng gimana juga ya, atau orang-orang yang bertapa di gunung dan sebagainya. Itu mereka sendirian. Apakah mereka kesepian nggak? Ternyata enggak. Nah, ini satu faktor lagi yang kita perlu belajar. Kenapa gitu loh? Ya, karena kalau misalnya kita logikanya gini, kalau saya sendirian, tidak ada siapa-siapa, kita bisa merasa kesepian. Tapi kalau ada orang dan kita tidak merasa ada yang mengasihi, mempedulikan kita, kita juga bisa tetap merasa kesepian di tengah keramaian tadi. Tapi ini kalau orang yang merasa sendirian, tapi tidak merasa kesepian, itu kenapa? Ya, rahasianya di mana? Nah, rahasianya adalah karena mereka connect kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita lihat di sini ya, agama apapun ya, pada saat dia connect kepada Tuhan Sang Pencipta ya, itu merasa dirinya tuh benar-benar penuh.
Ada orang, nggak ada orang, nggak ada masalah. Kan dia connect, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang spiritual. Jadi ini di sini dikatakan bahwa we are not human beings having a spiritual experience. Jadi kita bukanlah manusia yang mengalami pengalaman rohani, bukan. Tapi kita ini memang adalah makhluk rohani yang mengalami pengalaman-pengalaman sebagai manusia. Ya, jadi ini lebih dalam. Jadi kita buka sekarang kalau Anda ya melakukan kegiatan rohani apapun banyak gitu ya, itu tidak membuat Anda bisa tidak kesepian, bisa merasa kesepian juga, pelarian. Ya. Tapi dikatakan kalau kita adalah sebagai makhluk yang benar-benar sangat rohani, spiritual being itu artinya kita connect kepada Sang Pencipta. Maka kita mengalami pengalaman sebagai manusia, ya. Jadi kalau saya ringkaskan sekali lagi ya, kebutuhan manusia itu apa saja? Untuk supaya kita tidak merasa kesepian, ya. Yang pertama adalah tadi ya, bahwa kita membutuhkan interaksi. Itu kebutuhan yang sangat mendasar, ya. Kebutuhan sosial, butuh ngobrol dengan orang, butuh ya kita bisa mengasihi orang, kita butuh dikasihi oleh orang. Yang kedua ya, kebutuhan emosionalnya. Jadi kebutuhan sosial aja tidak cukup untuk membuat kita merasa tidak kesepian. Kebutuhan emosional itu sangat dibutuhkan. Ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita lihat kebutuhan sosial, kebutuhan emosional, ya, kita membutuhkan kebutuhan spiritual. Barulah pada saat kita menemukan connect ya dengan tiga ini, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat bahagia. Kita akan menjadi orang yang sangat-sangat berharga. Kita menjadi orang yang sangat penting di dalam dunia ini. Ya, jadi silakan Anda renungkan ya. Nah, dari tiga ini sebenarnya yang mana yang paling utama itu adalah yang di tengah ini. Itulah intinya. Ya, bagaimana Anda itu sebagai makhluk spiritual atau Anda tuh sebagai makhluk yang melakukan kegiatan spiritual. Itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, jadi solusi umumnya bagaimana untuk menghadapi kesepian ini? Ya, jadi kalau kita tadi ada kebutuhan tiga ini, solusi yang secara umum orang lakukan yang pertama ya jelas, ya. Kita harus aktif. Ya, mencari teman baru. Ya, bergaul. Ya. Punya komunitas. Nah, ini kan salah satu komunitas yang sudah terbentuk ya. Persekutuan doa tengah malam Rabu ini udah ada hampir 50 orang di sini ya. Ini sesuatu yang berharga. Satu komunitas bisa saling sharing, saling doakan. Ya, di gereja apalagi ya. Makanya kenapa sekarang dengan zaman pandemi ini tidak bisa menggantikan ya kebaktian online dengan kebaktian onsite ya. Tetap kita butuh community itu. Kita sekali lagi diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sosial. Jadi solusinya yang umum adalah kalau Anda merasa kesepian, ya, Anda pernah cari coba lihat ada nggak komunitas yang di mana Anda bisa berada. Kedua, ya, cari karena tadi kesepian ini bicara tentang emosi, ya. Banyak orang yang kerja pelayanan tanpa memikirkan tentang satu hobi yang menyenangkan yang dia mungkin bisa nikmati. Ya, cari kegiatan atau hobi ya. Kalau dulu mungkin sibuk nggak sempat ya, sekarang cari hobinya. Ya, saya melihat banyak sekarang orang-orang kalau di dalam rumah-rumah jompo ya, orang lansia itu orang yang diajarkan. Saya dulu waktu di Amerika saya pernah melihat ya senior housing. Itu luar biasa programnya tuh ya. Ada yang nari, ada yang main musik, ada yang main catur, semua itu dikembalikan lagi karena itulah sesuatu yang memang dia nikmatin.
Atau mungkin juga lebih suka memelihara tanaman, ya, memelihara hewan peliharaan, kucing, anjing, kelinci, ayam, ikan, dan sebagainya. Ya, nikmati. Ya, supaya emosi Anda tuh terpenuhi. Nah, yang berikutnya yang penting juga. Pulihkanlah relasi di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Kenapa Bapak Ibu ya? Seringkali kita melihat bahwa uang itu bukan segalanya. Meskipun kita gaji tinggi, ya status tinggi, tapi kalau bicara lagi relasi di dalam pelayanan atau pekerjaan kita tidak kita nikmati, itu kita akan merasa kesepian juga. Jadi pulihkanlah relasi di dalam keluarga, ya, dengan ikut doa tengah minggu ini. Saya pikir banyak sekali topik-topik yang Pak Timothy sudah berikan, ya, sudah sediakan, itu sehubungan dengan pemulihan daripada kebutuhan emosional, ya. Nikmati ciptaan Tuhan yang indah dan kreatif itu. Ya, kalau Anda merasa kesepian, ya, memang nggak ada teman, nggak ada siapa, coba pergi, ya, ke gunung, kemana, ke pantai, ke hutan, ya, apa yang Anda benar-benar tuh hayati, ya, bagaimana ciptaan Tuhan dan kreativitas Tuhan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat, saya suka ikan, ya, saya lihat begitu ikan kok bisa, ya, Tuhan tuh ciptakan begitu berwarna-warni bentuknya, ya, bentuknya antik-antik dan sebagainya, kok bisa kayak gitu, ya. Nah, itu akan mendatangkan sesuatu koneksi kita kepada Tuhan lagi. Dengan kita melihat ciptaan Tuhan ini, menikmati ini, kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kalau Anda mengalami kesepian saat ini, ya, sebenarnya di luar daripada hal-hal yang negatif tadi, ya, ada sesuatu kesempatan, ada satu keuntungan, ya, ada satu opportunity yang Anda bisa miliki melalui kesepian itu. Itu apa? Ya, kesepian, ya, itu adalah merupakan sarana yang terbaik yang Tuhan izinkan, ya, untuk kita mengisi kekosongan jiwa kita, ya, dengan kehadiran Sang Pencipta, dan membiarkan Tuhan mengisi kekosongan batin kita yang terdalam itu dengan kasih Allah yang kekal. Inilah satu hal, berita baik untuk setiap kita yang mengalami kesepian di tengah keramaian, ya, merasa tidak ada yang peduli, merasa tidak ada yang mencintai. Tapi di sini Anda bisa kembali kepada sesuatu yang tadi spiritual tadi, ya. Kita balik lagi kepada tadi Raja Daud, ya. Raja Daud orang yang sering mengalami kesepian, ya. Tapi kesepian dia itu membuat dia selalu berteriak kepada Tuhan. Selalu dia mengundang Tuhan untuk bisa datang menolong di kehidupan dia. Makanya kenapa Daud itu dikatakan a man after God's own heart, ya. Orang-orang yang benar-benar hatinya melekat kepada Allah. Saya percaya setiap kita rindu, ya, untuk menjadi a man after God's own heart. Daud itu bukan orang yang tidak berdosa, ya. Dia berzina. Tapi bagaimana dia begitu transparan di hadapan Allah. Dia begitu bebasnya berteriak sama Tuhan. Nah, disitulah kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk benar-benar memberikan satu kesempatan pada saat Anda kesepian, di tengah keramaian, di tengah kekayaan, ya, di tengah kegemerlapan hal-hal yang Anda miliki saat ini. Kalau Anda merasa kesepian, ya, itu ada satu good news, bahwa itu kesempatan Anda membuka kekosongan jiwa terdalam untuk diisi oleh Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan solusi ilahi. Ya. Kenapa? Karena masalah kesepian itu masalah internal, maka solusinya
juga adalah yang paling tepat adalah dari internal, ya, secara ilahi. Jadi ini kesempatan untuk kita ikut seperti Daud tadi, ya, bersahabat dengan Tuhan Sang Pencipta, bukan sekedar tahu, ya, atau mengenal Dia, tapi benar-benar memiliki satu intimate relationship dengan Tuhan. Ya, connect dengan Pencipta kita, baru, ya, kita ini benar-benar bisa memiliki, ya, kebahagiaan di dalam hidup. Caranya gimana? Ya balik lagi. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Supaya kita tidak kesepian. Ya, banyak perkataan-perkataan Tuhan yang bisa menguatkan kita. Bisa benar-benar tuh menolong kita menghadapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, apalagi sekarang ya, kondisi sekarang ini banyak berita-berita yang bisa membuat kita nih khawatir dan cemas. Ya, tapi biarlah firman Tuhan itu merupakan firman yang bisa hidup untuk bisa mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, kesempatan untuk kita berteriak, berbicara, berdiskusi dengan Tuhan melalui doa kita. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu berdoa itu pakai cara-cara yang formal. Kita bisa berdoa dengan cara yang unik, bagaimana kita bisa berbicara sama seperti kita berbicara kepada Bapa kita sendiri. Ya. Yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan di dalam persekutuan, ya. Jadi tadi kalau kita sebelum firman ini dibagikan, kita memuji Tuhan, ya. Biarlah kita memuji bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hati kita, dengan jiwa kita. Itulah yang membuat kita bisa connect kepada Sang Pencipta, ya. Oke, jadi sebagai kesimpulan, ya, supaya Anda mungkin mau bertanya, Bapak Ibu, carilah sahabat yang selalu hadir di dalam hidup kita. Setiap saat, kapan saja, ya, siap untuk diajak ngobrol dan setia mendampingi hidup kita sehingga bisa mengisi kekosongan dalam hati dan jiwa kita. Karena pada saat kita membutuhkan ini, kalau kita punya teman, punya apa, nggak 24 jam. Ya, tapi kita perlu, ya, kalau kita mau benar-benar tidak merasa kesepian, ya, kita cari seorang sahabat yang bisa available 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya, 12 bulan dalam setahun. Siapakah sahabat itu? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Inilah kunci daripada orang tidak akan mengalami kesepian. Karena anytime, ya, dia bisa datang untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ya, Ibrani 13 ayat 5b-6 dikatakan, Allah sendiri yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Anda punya sahabat, Anda punya teman, itu sesuatu yang baik. Tapi sekali lagi, sahabat Anda, orang yang Anda cintai, orang yang Anda sangat dekat, satu saat akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dia. Betul nggak? Ya, tidak ada yang kekal. Tapi firman Allah mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, aku tidak akan lagi kesepian. Inilah yang saya pikir yang kita bisa belajar, ya, daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, itu aja yang mungkin saya bagikan, ya. Biarlah sekali lagi, ya, kita tidak perlu kesepian, baik kita sendiri maupun ada teman, ya. Karena kita menikmati persahabatan dengan Tuhan Yesus sampai kita pulang kembali ke rumah Bapa di sana, bertemu muka dengan muka. Ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.